Orang Israel sekejap mata mati di India, dibawa oleh angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ada satu kisah seorang pemuda yang menjadi familinya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tatkala itu, hari itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla mati di India. Tetapi pada waktu itu, hari itu, malaikat datang ke Palestina. Karena pemuda tersebut posisinya masih berada di Palestina. Sehingga membuat malaikat maut, malaikat kematian agak kebingungan. Kata Allah Azza wa Jalla, pemuda ini harus mati hari ini, tapi tempatnya di India. Sedangkan pemuda ini saat ini masih berada di Palestina, masih bersama-sama dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, sehingga sempat membuat malaikat maut, malaikat mati itu kebingungan. Ini waktunya tinggal beberapa detik lagi. Terus bagaimana caranya mencabut nyawa pemuda ini? Sedangkan Allah menetapkan pemuda ini harus mati di India. Malaikat maut berpikir. Kemudian ternyata Allah Azza wa Jalla memiliki rencana lain yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pemuda tersebut setelah melihat ada seorang laki-laki yang aneh datang di tengah-tengah persidangannya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Laki-laki aneh itu memandang kepada dirinya. Kemudian pemuda itu merasa ketakutan, merasa bulu kuduknya berdiri, dan dia berbisik-bisik kepada saudaranya yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Sulaiman, Tolong itu ada orang aneh yang selalu memandang diriku. Seolah-olah dia adalah malaikat kematian, malaikat maut. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam bertanya kepadanya, wahai saudaraku, apa yang kamu inginkan? Katakanlah. Sang pemuda itu berkata, wahai Nabiullah Sulaiman saudaraku, tolong perintahkan anginmu, tolong perintahkan awanmu menerbangkan aku dengan secepat kilat sampai ke India. Tolonglah aku agar aku bisa selamat dari kejaran malaikat maut itu. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengabulkan permintaan saudaranya. Oke. Dengan sekejap mata Nabiullah Sulaiman memanggil awannya, dipanggil untuk menghadap. Kemudian saudaranya itu dipersilakan masuk naik ke atas awan itu. Kemudian sekejap mata dihembuskan oleh angin kencang, sampai ke India. Tatkala di India ternyata malaikat maut, malaikat kematian itu sudah ada di depannya. Seketika itu pula lah pemuda itu didatangi oleh malaikat maut, kemudian dicabut nyawanya. Inilah takdir Allah yang tidak bisa didahulukan dan juga tidak bisa diakhirkan. Qala Allahu Azza wa Jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ, dan yaitu tetap bagi setiap umat, ajalun, bermula ajal mereka masing-masing. فَإِذَا جَاءَ, lalu apabila telah datang, ajaluhum, oleh ajal kematian mereka masing-masing, لَا يَسْتَأْخِرُونَ, tidak akan mampu mengakhirkan oleh mereka sa'atan, walaupun toh itu satu saat, 1 jam, 1 menit, 1 detik sekalipun. Wala yastaqdimun, dan tidak akan mampu mendahulukan oleh mereka pada ajal mereka itu. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34.
Adapun dasar dalil dari kisah ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Az-Zuhdi, dan juga hadis riwayat Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya. An Syahr bin Hausyab bin radhiyallahu an qol, telah diriwayatkan dari Syahr bin Hausyab radhiyallahu an, beliau berkata, dakhala malakul mauti ala Sulaiman alaihi salatu wassalam, telah masuk oleh malaikat kematian kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Faja'ala yanzuru ila rajulin min julasaihi, lalu laki-laki itu memandang kepada seorang laki-laki yang ada di persidangannya Nabi Sulaiman. Yudimun nadhar ilaihi, dia melama-lamakan melihat kepada lelaki itu. Falamma kharaja qala ar-rajulu, lalu tatkala laki-laki aneh itu telah keluar, maka laki-laki yang dipandang itu berkata kepada Nabi Sulaiman, man hadha? Man hadha? Bermula siapakah ini? Qala, berkata oleh Nabi Sulaiman, hadza malakul mauti, ini adalah malaikat kematian. Qala, dia berkata, laqad ra'aituhu yanzuru ilayya ka'annahu yuriduni, sungguh aku telah melihat kepadanya, dia memandang kepadaku seolah-olah dia menginginkan kematianku. Qala, berkatalah oleh Nabi Sulaiman, fama turidu, lalu apa yang kau inginkan? Qala, dia laki-laki itu berkata, uridu an tahmilani ar-rihu, aku ingin agar membawa kepadaku ar-rihu oleh angin, oleh awan, mendung yang engkau miliki. Fatulqiyani bil hindi, lalu mendung itu, awan itu, angin itu membawaku sampai ke negeri India. Qala, lalu berkata oleh Nabi Sulaiman, fata'a birrihi, lalu memanggil oleh Nabi Sulaiman birrihi pada anginnya. Fahamalahu 'alaiha, lalu menaikkan Nabi Sulaiman pada lelaki itu, 'alaiha, di atas angin itu. Fa'alqathu bil hindi, lalu menjatuhkan oleh angin itu di negeri India. Thumma ata malakul mauti Sulaimana, kemudian malaikat kematian mendatangi kepada Nabi Sulaiman dan mengabarkan beritanya. Faqala, lalu berkata, innaka kunta tutimun nadhar ila rajulin min julasai. Nabi Sulaiman berkata kepada malaikat itu, wahai malaikat maut, sesungguhnya engkau telah melama-lamakan memandang kepada seorang laki-laki dari persidanganku. Qala, berkata oleh malaikat maut, kuntu a'jabu minhu. Kuntu a'jabu minhu, aku ini heran ya Nabi Sulaiman, aku heran kepadanya. Inni umirtu an uqbidha ruhahu bil hindi wa huwa indaka, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri Hindia, sedangkan dia tatkala itu saat ini masih berada di sampingmu. Maka engkau bawa angin sampai ke negeri India, maka aku cabut nyawanya di negeri India. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.